Selamat pagi, ketemu lagi. Ini aku yang namanya pagi-pagi wis umik. Aku kalau suruh bikin video untuk aktivitas dari pagi sampai sore itu kan nggak mungkin, yang namanya apa HP ku menyala terus dari pagi sampai sore. Jadi paling ya sepotong-sepotong. Pagi ini tadi aku udah bersihkan dapur, cuman aku juga karena nggak mikir mau bikin video, ya nggak saya video. Terus pada saat aku manasi lauk baru kepikiran karena punya sisa-sisa lauk. Selamat pagi, semoga semuanya juga pada sehat, bisa pada makan dengan enak. Sarapan pagi aku jadi inget bikin video sarapan pagi ini. Semur ikan sama nasi. Kok segitu banyaknya Mbah Ayo? Ya rantai mungkin sebagian. Karena nanti ya syukur kalau sebagian nanti siang masih bisa dimakan. Kalau enggak, biasanya aku tuh makan tuh misalnya sehari cuma 2, kadang-kadang cuma sekali, tapi ya disambi ngemil yang lainnya, bikin makanan, bikin apa-apa gitu. Nanti rencana aku mau bikin tape ketan. Kemarin aku bikin tape ketan, bisa enak dan bagus, semua merasakan. Nanti tutorialnya aku akan nyoba bikin satu persatu, karena juga saya nenek yang lagi belajar bikin video. Untuk merangkai sebuah video bagus, bagaimana caranya itu baru belajar. Jadi ya maklum saja, bikinnya acak-acakan. Yang penting aku bisa seneng dalam aktivitasku setiap hari yang tidak kemana-mana. Kadang-kadang itu aja saya merasa takut, makanya aku selalu ada komunikasi sama anak-anak, karena anak-anak juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Nah, aku kadang-kadang ada apa gitu, mesti aku larinya juga nanya ke anak saya. Ceritanya nenek yang masih selalu kepingin belajar. Makan pagi sama semur ikan. Rasane piye Mbah? Enak karo enak sik senenge Simbah iki, nek makan apa-apa nane enak karo enak. Selama masih sehat, kita selalu merasakan badan yang enak, itu saja. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan rezeki pada hari ini. Semoga menjadi kekuatan bagi pengabdianku kepadamu di dalam kehidupan ini. Dan semoga orang lain juga mendapatkan suatu kebahagiaan dan rezeki pada hari ini, sehingga bisa menikmati apa yang Kau berikan, semua berkat-berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai makan sederhana. Ternyata yo enak. Ternyata yo enak. Ya jenenge ikan ki yo harus dikasih apa itu yang enggak begitu amis, yo tetep yo bau ikan. Makan kok kayak gitu. Kemarin cucuku kebiasaan makan ala Korea, makannya kan pakai sumpit sus ya. Sama mamahnya diajari. Harusnya memang totomizo, spoon and fork.
put your spoon and fork. Basa apa mah kuwi? Basa apa mbah? Jarene si Inggris. Aku dulu kan bekerja jadi jongos di jongos itu apa? Pelayan di hotel bintang 5 pada saat itu. Sebagai pelayan di coffee shop. Kerjaannya apa, Mbah? Table setting. Nah, pagi itu setup, bangun pagi, datang pagi, jam 5:30 sudah harus masuk kantor. Kantornya neng coffee shop. Enak banget nih. Kantornya neng coffee shop. Pagi-pagi sarapan semur ikan sama nasi. Terus pagi-pagi itu datang ngapain? Setup, yaitu ngelapi meja, ngasih taplak, terus itu yang namanya gelas piring dilapi, terus ditata di meja. Gelas untuk air putih, gelas untuk air putih sebelah kanan. Terus ini porok sama sendok, fork and spoon. Yang sendoknya turn right and then forknya turn left, sebelah kanan dan sebelah kiri. Terus depan dikasih piring untuk makan pagi. Sama napkin yang udah dilipet-lipet gitu. Narine itu paling takut sama duri. Nanti suku. Paling takut makan ikan. Ya durinya nyangkut di leher kan, Wah. Mendingan nggak ditelen. Ketakutan. Aku makanya kalau makan ikan tuh maunya itu yang ikan besar-besar itu, terus kalau enggak malah ikan kecil-kecil, ikan teri digoreng garing. Udang juga begitu. Itu kalau kulitnya tertelen itu kan juga takut aku kalau nyangkut di leher. Karena dulu temanku pernah kita makan bareng nyangkut di leher. Kita kalau siang itu pada saat aku bekerja di restoran itu kan dapat makan siang, kita dapat nanti makannya nggak di coffee shop,
nggak boleh kita untuk karyawan makannya disendiriin. Tapi ya di satu ruangan gitu mungkin isi orang 50-an, kayak neng barak. Makannya ngambil sendiri. Nah kebetulan waktu itu menunya ikan, kita makan sambil cerita sama temen di depan. Tiba-tiba dia taunya apa, udah terus langsung nggak bisa makan. Saat itu masuk rumah sakit, duri yang panjangnya itu segini nih nyangkut di tenggorokan. Makanya hati-hati banget. Ini aku juga makan ikan semur, enak banget deh. Aku masak semur, bumbunya beli jadi instan, wis tua wegah. Tapi ini lihat, semurku enak banget. Takutnya itu cuma duri-duri itu loh. Nggak mungkin kan kadang-kadang masak ikan nenek mengarep diambili durine satu-satu itu kan, kadang-kadang udah diambil tapi masih ada yang ketinggalan. Nah makan lele, makan apa yang ada durinya, makan gerame, seger-seger meh. Nah sarapannya kayak gini, kembali ke laptop waktu aku jadi pelayan. Itu nanti yang namanya breakfast itu dari jam 6:30 dibuka restonya. Resto di hotel berbintang, coffee shop. Ini kita tawari. Biasanya yang di situ tuh orang asing semua yang pada makan di situ. Karena kalau domestik itu 1-2 aja kalau zaman dulu. Tapi kalau dapet tamu yang domestik itu seneng sekali, biasanya ngasih tipnya besar. Kita ya itu sudah bukan rahasia ya, umum untuk apa, tentang pemberian tip di dalam restoran pada saat itu. Sekarang saya nggak ngerti lagi aturannya seperti apa. Kadang-kadang kerja di restoran gitu tipnya itu lebih banyak daripada gajinya. Kalau orang domestik itu ngasihnya mesti lebih banyak karena biasanya memang betul-betul orang kaya dan pejabat mungkin yang
Kalau orang Jepang mesti juga ngasih tapi sedikit, orang Belanda juga ngasih sedikit. Yang paling pelit itu orang Itali. Orang Itali Spanyol itu paling pelit kalau ngasih tip. Nggak pernah. Orang Cina itu juga lihat-lihat. Banyakan Cina domestik. Nenek Cina dari tur-tur itu juga pelit. Mereka perhitungan. Suka dukanya pada saat zaman saya, dukanya satu, aku tuh kalau pulang sama pergi naik bus itu kadang-kadang dibully sama kondektor itu dibully kita itu. Wah, mau sedino untuk tamu piro ngladeni wong apa, dipikirnya kita itu sebagai pemuas di apa ya, jasmani, dalam artian pemuas seks atau gimana, padahal enggak. Kita itu di dalam hotel itu juga ada peraturan dan ada house rule-nya. Kita tidak boleh keluar dari coffee shop. Kita masuk pakai kartu punch in, keluar pakai kartu punch in. Jamnya berapa? Kita telat 1 menit 1 detik saja, kita sudah masuk kondite. Kita setiap bulan dievaluasi. Kita sebetulnya ketat di situ. Tapi kadang-kadang orang kita itu yang sok udun. Aku rasanya dulu naik bus kota itu, kalau pulang belum ada bus kota, tetapi adanya bus antar kota karena jaraknya jauh dari dari rumah saya ke tempat saya kerja. Banyak teman saya yang pada kos, tetapi kalau saya untuk kos tidak menunjang karena saya di rumah juga masih ada orang tua, masih ada nenek, kakek, di mana mereka bergantung dari hasil kerja saya. Itu saya pada saat itu. Kalau ingat nangis. Tapi aku sekarang bangga karena pada saat itu aku bisa membantu mereka untuk tetap bertahan. Bertahan setiap hari bikin masakan. Puji Tuhan, aku bukan anak orang yang berlimpah, tetapi ya cukup. Karena banyaknya saudara saya sekandung, saya paling bungsu, paling besar itu paling bungsu, Pak Bontok, nggak tahu aku, anak paling besar. Jadi saya bertanggung jawab ikut membantu orang tua. Aku bersyukur karena perjalanan hidupku yang seperti itu membuat aku tangguh sampai usiaku 73 tahun. Aku merasa tangguh, merasa kuat, dan punya suami akhirnya juga merasa kuat karena aku bisa melayani suamiku selama hampir 50 tahun. Aku juga puas bisa melayani anak-anakku. Sekarang ganti mereka melayani aku. Terima kasih anak-anakku yang tahu tentang perjalanan hidupku. Wah, lampu kok isih oke segone kok malah oke sakmono meh entek.
Simbah makannya banyak ya. Nanti lanjut lagi, ku akhiri sampai sekian dulu. Karena aku juga nanti mau melanjutkan pekerjaan-pekerjaanku yang mana itu tadi saya bilang nanti kalau bisa disambung-sambung sampai sore. Ya, terima kasih. Kalau enggak aku cuman beberapa episode. Jadi kalau yang ngikuti aku setiap hari ya itu pekerjaanku setiap hari. Thank you for watching. Terima kasih, selamat pagi. Semua sehat. Jangan lupa nanti tetap like and subscribe. Tunggu video-video yang mau datang. Pendek-pendek tapi berepisode. Terima kasih yang masih mau menonton video-videoku. Walaupun pendek, nanti disusun sendiri aja per episode. Terima kasih. Thank you for watching. Selamat pagi. Berkati. Tuhan berkati.